Bapak Ibu, coba bilang ke kiri kanan, kuasa Roh Kudus nyata dalam hidupku. Terus sebelahnya bilang, kuasa Roh Kudus nyata dalam hidupmu. Amin. Siapa yang mau kuasa Roh Kudus nyata? Silakan duduk Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah warisan kita. Dulu waktu saya belum percaya, saya yakin banget kalau saya itu sendirian menghadapi masalah. Saya sering merasa, dulu saya umur 19 tahun, mama kami meninggal. Dan saya anak paling besar 7 saudara. 2 baru lahir, jadi mama saya itu meninggal melahirkan Bapak Ibu. Melahirkan dan tinggal 2 bayi kembar. Puji Tuhan hari ini salah satu bayinya ada di sini. Dan adik saya nanti kita doain ya, dia dalam 1-2 hari ini akan melahirkan. Karen berdiri dong. Nah ini adik saya Bapak Ibu, malu dia. Padahal dia pemberani loh. Jadi adik saya yang paling kecil waktu itu mama meninggal melahirkan adik saya Karen. Karena mama percaya bahwa aborsi itu bukan jalan Tuhan. Dokter sudah suruh mama saya aborsi karena mama keracunan kehamilan. Tapi mama mempertahankan bayinya dan akhirnya mama yang meninggal. Dan waktu itu saya udah berdoa sama Tuhan, saya minta mama jangan meninggal. Tapi ternyata mama saya meninggal. Sejak itu saya gak yakin Tuhan itu baik. Saya gak percaya kalau Tuhan itu mengasihi saya. Mungkin dia mengasihi Bapak Ibu semua, tapi pilih kasih sama saya. Dan aku harus ngalamin jadi ayah, jadi ibu untuk 7 adik. Karena bapak kami ketika mama meninggal, pergi meninggalkan kami, hilang dia. Kenapa? Karena bapak sama mama tuh hopeng banget, best friend. Mereka tuh kompak banget. Jadi ketika istrinya gak ada, terus anaknya 7, bapak saya kayaknya linglung, langsung hilang dia. Tinggallah saya. Dan saya Kristen sejak kecil. Sejak lahir saya sudah Kristen, tapi saya belum mengalami Tuhan. Apalagi mengalami kuasa Roh Kudus, gak ngerti saya. Jadi saya Kristen, saya tahu cerita sekolah minggu, tapi saya belum mengalami Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu baik diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Tapi satu ketika kita akan mengalami pengalaman Tuhan secara pribadi. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini banyak beban doanya. Banyak banget yang lagi mau diminta sama Tuhan. Saya datang ke sini dengan satu doa. Mulai hari ini mintalah satu yang terbaik kepada Tuhan. Jadi hari itu waktu 2 tahun kemudian setelah Bapak hilang. Saya harus kerja keras, bangun jam 5 pagi, tidur jam 12 malam. Karena saya harus hidupin adik-adik. Dan adik saya satu meninggal yang paling kecil. Lalu ada yang dititip di rumah tetangga. Ada juga yang sama saya, kami gak makan. Ya gak tahulah di mana Tuhan waktu itu. Saya udah gak percaya kalau Tuhan itu ada. Buktinya saya minta mama saya jangan meninggal, yang ada mama saya meninggal. Apaan Tuhan kok tega banget gitu. Nah waktu itu 2 tahun kemudian saya udah biasa miskin. Jadi orang tuh bisa biasa, manusia tuh beradaptasi. Kita bisa susah lama-lama gini, udahlah udah gak mungkin lah aku berubah. Saya juga gitu, udahlah kayak gini lah hidup saya. Yang penting saya kerja, saya bisa makan, saya gak usah nyusahin orang. Kalau bisa saya pengen kaya, saya pengen nolongin orang. Tapi saya gak percaya lagi sama Tuhan. Nah ketika 2 tahun kemudian kita udah terbiasa hidup, Bapak pulang. Nah ketika Bapak pulang yang paling menyakitkan Bapak udah menikah. Dan saya merasa tertolak. Bayangin saya anak paling gede perempuan berjungkir balik dengan adik-adik. Tiba-tiba Papa menikah gak bilang. Dan Papa juga sudah punya momongan. Saya sangat momongan dari Ibu Sambung. Saya sangat sedih waktu itu. Dan saya pikir gini, kan Bapak udah pulang. Ya udah, saya mati aja. Kan adik-adik udah punya Bapak. Saya nggak bisa ngampunin Bapak saya. Nanti sebelum kita pulang, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu. Cerita saya ini sebenarnya cerita sampah. Karena saya dibesarkan dekat tempat sampah. Jadi kalau saya mati, itu nggak ada yang tahu. Negara Indonesia nggak akan kehilangan ada yang namanya Ibu Esra Manurung mati, nggak akan ada yang tahu. Saya nggak ada gunanya, paling berguna buat adik-adik.
Jadi saya pikir Bapak udah pulang saya mati aja. Hari itu saya udah pengen mati. Tapi saya takut masuk neraka. Jadi saya pikir gini, saya udah neraka di dunia. Tiba-tiba saya mati saya masuk neraka lagi, ini apaan sih gitu kan. Jadi saya waktu itu nantangin Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan itu ada, berbicaralah kepada saya. Kalau mau bakar saya di neraka boleh. Tapi ngomong dulu kenapa ini terjadi. Saya tungguin gak ada suara. Saya tungguin halilintar gak ada yang bunyi. Pernah gak kayak gitu? Kok gak ada ya suara Tuhan? Gak ada, sepi aja. Hah udahlah. Ada bisikan di hati saya yang ngomong gini. Kan mama kamu bilang Alkitab itu firman Tuhan. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Kamu pengen dengar Tuhan, kenapa kamu gak baca Alkitab? Saya ambil Alkitab setebal ini. Terus saya pikir ini mau mati baca beginian kapan matinya? Panjang banget. Jadi saya bagi 2. Nih jangan ditiru, ini orang gak kenal Tuhan dulu. Terus saya tunjuk Tuhan, pokoknya saya tunjuk ayatnya. Tuhan ngomong sama saya. Saya buka Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku yang menyambutmu. Hari itu Bapak Ibu, cuman baca Alkitab dan ada bisikan yang mengatakan, kenapa kamu gak baca Alkitab? Mama kamu kan bilang itu firman Tuhan, saya lahir baru. Hari itu saya merasakan Roh Kudus hadir. Saya gak tahu kalau itu Roh Kudus. Ada aja suara di hati gitu bilang, baca Alkitabmu. Dan waktu saya baca dengan cara orang gak kenal Tuhan aja, dia bisa bikin saya ketemu Mazmur 27 ayat 10. Kemudian pas saya udah baca, saya nangis Bapak Ibu, saya lahir baru. Saya ngerasain saat itu Tuhan itu ternyata ada dalam kesulitanku. Tapi aku gak percaya. Jadi sebenarnya Tuhan itu menyambut aku dari kemarin-kemarin juga dia menyambut aku. Tapi aku gak percaya. Karena belum datang firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu. Semuanya hanya apa kata orang. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami sendiri di kamar, mengalami sendiri di mobil, mengalami sendiri ketika menghadapi masalah, dengar Tuhan ngomong, kita bisa diubahkan seketika itu juga. Sampai hari ini, aku gak pernah lagi marah sama Tuhan. Gak tepuk tangan. Harus tepuk tangan itu. Gak pernah marah. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, saya aja bingung. Saya sendiri bingung. Saya pernah loh kehilangan rugi gitu ya, besar sekali. Saya pikir saya pasti depresi sebagai manusia biasa. Ya adalah perasaan sedih. Ketika saya pengen teriak gitu, yang keluar apa? Terima kasih Bapak. Hah, kok gue malah bilang makasih ya? Berarti firman itu mengubah paradigma kita. Saya udah nikah 26 tahun. Dan kurasa Ibu Susan juga udah di atas 25 tahun. Perubahan itu mustahil dalam hidup manusia. Kami gak bisa mengubah pasangan kami. Benar gak Bu? Waktu kita bilang nanti gua ubah dia, selamat frustasi. Gak akan bisa. Jangan coba-coba leader mengubah timnya. Jangan coba-coba tim merubah leadernya. Mama mengubah anak. Anak mengubah mama. Papa mengubah mama. Mama mengubah bolak-balik. Gak akan bisa. Hanya satu yang bisa mengubah manusia. Firman kebenaran. Ada harapan gak? Tepuk tangan buat Tuhan. Dari orang yang marah-marah. Hari ini saya gak pernah marah sama Tuhan. Saya mau kasih tips. Pengen Tuhan seneng gak? Pengen? Pengen nyenengin Tuhan? Nah, Tuhan itu seneng banget sama orang yang mengucap syukur pas gak enak keadaannya. Tips dari saya tuh. Jadi ketika keadaanmu lagi gak enak, mulut mengucap syukur. Lo mau bikin seneng Tuhan gak? Mengucap syukur. Tapi kalau keadaan enak yang seneng siapa? Kita kan? Terus kita ngucap syukur sama Tuhan. Biasa aja. Orang dunia juga bisa. Tuhan makasih ya, doaku dijawab Tuhan, makasih Tuhan. Biasa aja itu mah. Tapi lihat bagaimana Tuhan kita bangga banget sama Joshua dan Caleb. Waktu semua orang ngedumel, dia berdua melihat yang bagus. Tuhan puji attitude-nya, lain jiwanya. Kalau mau curi hati Tuhan, dengerin nih. Kalau mau curi hati Tuhan, stop ngomel, mengucap syukur ketika keadaanmu tidak enak. Bapak,
lagi gak enak nih Bapak, sakit nih Bapak. Dengerin ya Bapak, aku mau sujud. Terima kasih Bapak. Tuhan senang. Tuhan senang. Kenapa? Artinya kita beriman. Terima kasih Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Padahal lagi kekurangan. Itu tipsnya, oke? Dapat? Ngapain? Mengucap syukur ketika keadaanmu tidak enak. Karena kalau udah enak, semua orang bisa mengucap syukur. Bilang ke kiri kanan, mengucap syukur saat keadaan tidak enak, itu senengin Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan janji, Roma 8 ayat 28, segala perkara dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tadi kenapa kita mau ngucap syukur? Karena pengen nyenengin Tuhan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Itu attitude yang saya pakai selama 30 tahun. 30 tahun saya ikut Tuhan. Kalau udah ada masalah, saya langsung kesempatan gue. I'm gonna praise you Lord. Masalah, saya langsung, aku puji kau Tuhan. Langsung curi hati Tuhan. Saya bilang Tuhan dengerin. Teman-teman saya lagi ngomel-ngomel tuh di perusahaan. Tuhan aku mau curi hatimu. Makasih ya Tuhan. Dia orang ngomel aku gak mau. Karena aku mau senengin hati Tuhan. Aku lupain perasaanku. Siapa yang kita pikirin? Tuhan. Kalau kita senengin Tuhan, masa sih kita gak denger suaranya? Lalu saya baca Mazmur 27 ke atas. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Kan saya udah lahir baru tuh. Sekalipun ayahmu dan ibumu, itu ayatku sampai hari ini. Jadi kalau aku ngadepin masalah, aku selalu bilang Tuhan udahlah kau menyambut aku pasti menang. Sampai hari ini gak pernah Tuhan bohong. Dia pelihara saya Bapak Ibu. Dari saya bertobat. Bu masih kekurangan gak? Tadi ada ibu yang tanya saya, berapa lama Bu sejak dari miskin ikut Tuhan baru ngalamin cukup? 8 tahun, 9 tahun lah. Terus gimana? Kan saya tadi bilang, saya muji Tuhan. Saya pernah bleeding loh Bapak Ibu. 6 bulan saya hamil, 6 bulan saya bleeding. Tiap hari darah, tiap hari darah. Percaya gak? Saya mengucap syukur. Makasih Tuhan, walaupun deg-degan, mati gak ya gue? Mati gak ya? Tapi saya bilang dengan panjang umur Tuhan kenyangkan aku. Aku sehat Tuhan, aku pasti sehat Tuhan. Saya lawan ketakutan itu dengan firman. Tahu gak Bapak Ibu? Sekarang anaknya 4. Tuhan pulihkan, mati 1, tumbuh 4. Haleluya. Ya tetap gugur hamil saya, tetap. Tapi apa yang saya dapat dari kesulitan itu? Saya praktekkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita di tengah-tengah kekurangan. Di tengah-tengah masalah. Kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup kita di tengah-tengah ketakutanmu. Dari mana kita tahu kuasa Roh Kudus nyata? Yang keluar apa tuh di mulut? Ucapan syukur. Kata dunia gila lu ya. Karena kita sudah melihat ujungnya. Bahwa kita dicintai, kita berharga, kita mulia gak akan ditinggalkannya. Dia udah janji. Waktu itu saya baca nih. Saya baca Yohanes 16. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi kan murid-murid dibunuh kan? Bapak Ibu tahu, masa waktu mau dibunuh mereka lari minta duluan? You cannot explain the power of the Holy Spirit. Saking beraninya mereka, gak takut mati tau gak? Mereka gak bikin jahat. Mereka dibunuh. Tuhan udah bilang nanti mereka akan mikir mereka bunuh kamu itu benar. Ternyata kejadian. Murid-murid tuh martir loh. Itu sebelum Tuhan pergi. Kemudian ayat 4b dia bilang, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana kau pergi. Tapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu sedih berduka cita.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, Roh Kudus, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Karena dosa, mereka tidak percaya kepadaku. Kayak aku dulu gak percaya, itu dosa. Ya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kita gak lihat Tuhan. Kita gak ngerti kebenaran. Bahwa sekalipun Yesus sekarang ada di surga, rohnya ada di sini. Di mana Yesus Bapak Ibu? Mana Yesus sekarang? Yesus di surga, gak ada di sini. Kenapa? Waktu Tuhan kita mati, badannya naik, badannya gak busuk. Gak kayak kita. Kita kan mati badannya busuk. Yesus enggak loh, hilang dia di kuburan itu enggak ada. Masih baca ayatnya kan? Ketika Maria, Marta semua itu murid-murid bilang kosong. Badannya hidup loh. Dan dia naik pakai badan itu loh. Jadi Tuhan Yesus itu enggak ada di sini. Dia pergi. Jadi waktu dia ngomong itu dia bilang kamu pasti sedih karena saya pergi. Coba kalau Ibu Susan sama Pak Lukas, jemaat semua kami akan pergi. Dan ke tempat kami pergi kamu gak bisa datang. Sedih gak? Sedih lah. Apalagi murid-murid yang hidup sama Tuhan 24 jam selama bertahun-tahun. Mereka sedih, Tuhan pastilah jangan pergi dong Tuhan. Nanti kita disiksa, Tuhan mau kemana? Tuhan jadi raja kita, pasti kayak gitu kan. Tuhan bilang, tapi duka citamu akan menjadi sukacita. Karena aku pergi tapi rohku kutinggalkan. Jadi orang Kristen itu gak pernah sendirian. Dan dia udah bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bapak Ibu, roh ini, roh Tuhan Yesus ini adalah warisanmu. Jaminanmu, kuasamu, kekuatanmu yang membangkitkanmu dalam kelemahanmu. Ketika kau melewati jurang maut, kau melewati kesulitan, roh ini akan selalu bersamamu. Ini saya gak ngerti dulu. Jadi saya waktu lagi susah, saya pikir gak ada saudara. Dulu ya, saudara aja pura-pura gak saudara. Tapi ketika kita udah punya, semua bilang dia saudara. Itu kenyataan, tapi itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah ketika aku mikir aku sendiri, sebenarnya aku sedang gak benar. Karena aku gak pernah sendiri. Kalau Bapak Ibu hari ini pernah mikir, aku merasa sendiri, aku sedih. Gak benar itu. Karena yang benar, you are never alone. Anak-anak muda nih yang single-single, please. Aku jomblo, aku merasa sendiri. Itulah dosa. Dosa itu, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Dulu saya pikir gini, aku kan gak zina, aku gak korupsi. Aku kan gak tidur sama laki-laki, aku suci. Gak kayak dia tuh membunuh, masuk penjara, korupsi. Aku tuh gak butuh pengampunan. Alah cuma bohong-bohong nyuri-nyuri kecil kah. Kenapa bisa gitu? Karena berpikir dosa itu perbuatan. Dosa majemuk. Yang diomongin, kelainan seks, kelainan pernikahan, miskin. Yang diomongin perbuatannya semua. Bapak Ibu tahu? Kita semua sama kotornya. Yang berzina gak berzina semuanya begitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Semua kita dosa. Lahir nih adik saya nih. Begitu lahir langsung hidup dalam dosa dia. Sedih gak sih? Hopeless gak sih hidup kita? Gak ada harapan. Yesuslah harapan bagi dunia ini. Tapi dunia tidak mengenal dia karena dosa. Karena dunia tidak percaya, makanya coba ngomong Yesus gak percaya. Yesus siapa? Itu kan anak haram. Dia kan manusia. Karena apa orang gak percaya? Dosa. Tapi ketika Roh Kudus mengatakan, aku menyambutmu. Dan kita bisa panggil dia Bapa. Wow. Anak-anak Tuhan, kita bedanya sama yang lain, kita tuh panggil dia Bapa. Makanya kita panggil dia Bapa, bukan Tuhan malah, Bapa. Karena kita diadopsi jadi anak. Kita ini anak-anak Abraham secara rohani. Haleluya gak sih? Kita ini anak Tuhan. Aduh gue semangat banget. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Bilang ke sebelah, kamu anak Tuhan. Ayo.
Tuhan Bapakmu. Kalau Tuhan Bapak kita, apa yang kurang? Makanya ketika saya baca Mazmur 27, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baitnya, menikmati firmannya, menikmati kuasanya. Ada suara di hati saya gini, kalau kamu disuruh Tuhan minta sesuatu, kamu minta apa? Saya langsung, duit, saya pengen duit. Tapi ada yang bilang, duit ntar gak cukup, minta rumah aja. Rumah ya, janganlah, pacar aja lah. Jangan pacar lah, mobil, jangan mobil lah, kerjaan. Banyak banget tiba-tiba segala kebutuhan muncul, tapi saya cuma bisa minta satu. Terus ingat cerita sekolah minggu. Salomo minta apa? Hikmat. Ya udahlah, ikut-ikutan aja sama dia. Tapi ada yang bilang lagi, buat apaan hikmat? Emang rakyat lu ada? Oh iya ya, Salomo raja, butuh hikmat. Emang punya duit untuk di manage? Kan kalau mau atur duit harus ada hikmat kan? Kalau gak ada duit buat apa hikmat? Jangan-jangan ngatur duitnya aja gak ada. Udahlah gak usah hikmat lah. Terus apa dong? Daud minta diam di rumah Tuhan. Ada yang bisik, minta aja dia. Oh iya benar juga. Tuhan, aku minta kamu. Pokoknya aku mau kamu Tuhan. Gak pedulilah, gak ada duit, gak ada beras, gak ada pacar. Biarinlah semua itu. Aku mau kamu Tuhan. Aku ingin mengenalmu. Who are you? Kenapa kamu mau ngomong sama anak perempuan yang tinggal dekat tempat sampah? Kenapa kamu mau ngomong sama saya, anak yang ditinggal bapaknya? Kenapa kamu mau ngomong sama perempuan gak punya duit kayak saya? Kenapa kamu mau ngomong sama perempuan yang pacar aja gak punya kayak saya? Siapa kau Tuhan? Aku mau kenal kau. Sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, Bu Esra, apa harta Ibu paling berharga? Dia. Dan aku bersyukur aku telah meminta yang terbaik. Apa doa Bapak Ibu hari ini? Banyak kebutuhannya. Mau gak saya komporin? Minta aja Roh Kudus. Minta aja kau bergaul dengan dia dengan intim seumur hidupmu. Dan aku garansi Alkitab bilang, kalau Tuhan gembalamu, kau tidak akan pernah kekurangan. Bahkan di tengah-tengah kekurangan, kamu merasa kamu gak kekurangan. Di tengah-tengah kerugian, kau tahu ini cara pengusaha-pengusaha sukses berhasil. Mereka juga pernah rugi lagi. Biasa aja. Dan ketika banyak masalah, kita bilang apa? Masalah-masalah yang aku hadapi, masalah biasa. Bukan saya yang ngomong, itu Rasul Paulus yang ngomong. Yang tidak lebih dari kekuatan manusia. Dan apabila dia mengizinkan kita dicobai oleh masalah itu, dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Terus ngapain? Mau bermegah-berbegah dengan masalah kita. Ngapain? Orang sukses itu paling banyak masalahnya. Tanya aja sama Bu Susanto. Orang miskin sama orang kaya lebih banyak mana masalahnya? Ya orang yang punya lah. Tapi orang beriman punya masalah gak bikin susah orang. Orang beriman itu punya masalah bisa dia selesaikan bersama kuasa Roh Kudus. Gak perlu bikin susah orang. Gak ada tuh, gak ada itu. Dia kayak gitu sendiri di kamar. Keluar-keluar udah kuat. Lu gak down tadi di kamar, udah beres. Haleluya. Jadi ketika kita ngomong Roh Kudus, ingatlah apa yang terjadi ketika kita berhadapan dengan masalah. Adakah kuasa Roh Kudus kita izinkan bekerja? Dia akan berbisik, dosa. Bapak Ibu, Yesus ngomong gini loh. Kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan perintahku. Gampang gak? Gak mungkin. Gak ada yang bisa melakukan perintah Tuhan. Kau akan hidup kudus. Gampang hidup kudus? Anak-anak hormatilah orang tuamu. Gampang? Istri-istri tunduklah kepada suamimu. Gampang? Suami-suami cintailah istrimu dengan segenap hatimu. Siapa yang bisa melakukan itu semua? No one. Tapi bersama Roh Kudus, Yesus berkata, Roh itu akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Jadi kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Roh Kudus mengubah cara berpikir kita. Sehingga yang sulit menjadi tidak sulit. Yang ribet menjadi simple. Haleluya. Makanya dipenuhi Roh Kudus satu hal. Setelah itu dia akan menuntun kamu ke dalam kebenaran. Apa yang terjadi? Dia akan bikin kita berubah. Bertobat.
Dari yang mikir sendiri ala Instagram, ala Facebook, ala buku, ala film. Menjadi ala inspirasi Roh Kudus. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Balik ke sini, itu yang bikin kita powerful. Karena firman Tuhan ini bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Apa sih hebatnya? Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku menyambutmu. Biasa aja kan? Bener gak? Tapi ketika itu diilhamkan oleh Roh Kudus, anak perempuan yang pengen mati berubah jadi anak perempuan yang sampai hari ini saya gak mau mati sebelum aku melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau Bapak Ibu tanya, apa ambisi Ibu? Aku ingin melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia tentukan sejak semula untuk aku. Kita diselamatkan bukan buat main-mainan. Kita dipilih jadi anaknya, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Peduli gak? Amin. Peduli gak Bapak punya rencana apa? Peduli. Kalau kita pengen Dia, kita akan peduli rencananya. Tapi kalau yang kita pengen duit, mobil, sukses, kesenangan, gak peduli kita sama Tuhan. Gak peduli saya isi hatimu Tuhan. Yang penting jawaban doa saya, bertobat. Roh Kudus itu baik. Dia akan mengajarkan kita tentang kebenaran. Dan Dia gak pernah nuduh. Makanya di ayat tadi dikatakan Dia akan bicara tentang penghakiman. Ini bukan Roh Kudus menghakimi kita. Roh Kudus gak akan pernah bilang kamu gak layak. Kamu gak benar. Kamu penakut. Kamu gak kudus. Dengerin ya. Kalau ada suara itu di dalam pikiran kita. Itu adalah iblis. Roh Kudus gak pernah kayak gitu. Karena Dia bicara penghakiman, artinya kita selama hidup di dunia ini akan selalu dituduh oleh dunia. Tapi Yesus bilang, tapi penguasa dunia ini yang tukang nuduh sudah kalah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, lawan penuduhan itu. Lawan rasa tidak layak itu. Lawan rasa tidak diberkati itu dengan apa? Firman kebenaran. Ucapkan. Gak bisa melawan dengan pikiran. Jangan lawan pikiran dengan pikiran. Gak bisa menang. Lawan pikiran dengan perkataan kebenaran. Lawan penguasa dunia ini. Bapak Ibu tahu, kita itu didakwa 24 jam. Sadar gak sih? Banyak sekali anak-anak Tuhan udah lahir baru, udah terima Roh Kudus. Untuk percaya aja gak berani karena merasa gak layak. Dia merasa dia gak layak. Dia merasa, aduh Tuhan ampuni aku setiap datang ke gereja. Ampuni aku Tuhan, aku gak layak. Itu apa? Itu bukan Roh Kudus. Itu penuduh. Dan dunia ini adalah penuduh. Ingat gak waktu baru lahir baru? Kemarin ada anak muda bilang, begitu aku lahir baru, bapakku nuduh aku mulu. Katanya kamu lahir baru, piring gak dicuci. Itu kan penuduhan. Tadi kamu bahasa roh, tapi sekarang kamu ngelawan sama suami. Istri itu tunduk sama suami, itu bukan Roh Kudus. Itu roh jahat. Gak kayak gitu Roh Kudus. Katanya kamu suami, tiap hari kamu baca Alkitab. Tapi kamu gak punya duit bayarin biaya hidup kita. Itu penuduhan. Bagaimana cara Roh Kudus menginsafkan kita? Dia akan mengingatkan kita firman kebenaran. Saya cerita sedikit. Waktu saya kerja di bank, 9 tahun saya jadi admin. Saya gak pernah dipromo karena pikiran saya jelek. Karena saya gak ngerti yang namanya firman kebenaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi saya selalu merasa aku anak Tanjung Priuk. Aduh aku kan anak supir angkot. Aduh orang-orang pada lulusan Amerika. Aduh baju aku gak bagus. Aduh aku kan gak cantik. Kayak gitu pikirannya. Orang yang lihat juga gak suka sama lu. Langsung kamu aja gak bisa menghargai dirimu. Bagaimana orang mau menghargai kamu? Jadi yang salah bukan orang saya. Tapi dulu saya pikir orang itu yang salah, saya yang benar. Aku kan udah lahir baru. Aku udah penuh Roh Kudus. Kok kamu memperlakukan aku seperti itu? Sampai Roh Kudus mengingatkan. Ketika bos saya bilang, lu tuh goblok ya? Lu gak punya otak ya? Roh Kudus ingetinnya gini, Ezra, goblok itu kan perbuatanmu. Karena kamu belum terampil. Tapi kau berharga di mataku. Itu
Itu Roh Kudus. Bedain. Ezra, kata mereka kamu gak punya masa depan. Tapi kamu punya masa depan, nak. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Rancangan keselamatan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan. Dan itu saya ucapin Bapak Ibu, bukan cuma amin, amin. Enggak, saya ucapin. Jadi saya ke toilet, ketika di sana dibilang saya goblok, saya ke toilet. Ezra, kau berharga. Sambil nangis, kau mulia. Jadi firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus, saya ucapin. Itu beda sama enggak power. Kenapa? Sebab dengan firman-Nya Tuhan kita telah berfirman menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, demikian juga dengan anak-anak-Nya. Makanya kalau kita sudah percaya, mulut kita akan penuh dengan firman, bukan dengan ngocehan. Ngocehan selesai. Gak ada kuasanya, dasar lo ini. Tambah kita omongin tambah benar terjadi. Karena disahkan dengan perkataan. Makanya apakah kamu bersedia menikah dengan dia? Jawabnya apa? Bisa? Kan enggak kan? Ya, saya bersedia gitu kan. Terus waktu kita mau ikut Tuhan Yesus. Enggak kan? Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Dan kan ngucap kan? Mau pindah agama lain juga ngucap kan? Ada hukum universal. Perkataanmu, kata Tuhan, akan menjadi kenyataan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi ketika bos bilang kamu goblok, saya bilang aku berharga. Bosku bilang gak ada masa depan, aku punya masa depan. Ketika mereka gak percaya juga, Tuhan buka pintu yang baru, saya keluar dari perusahaan itu, saya masuk ke sales. Dan Tuhan ngajarin, Roh Kudus ngajarin, kamu kalau mau berhasil jangan kerja buat gaji. Kamu kerjalah, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan buat manusia. Saya jadi berubah. Kalau kemarin saya gini, alah gaji segini, jam 5 gue pulang. Jam 9 gue datang, enak aja cuman dibayar segini, terus aku harus kerja panjang, enak aja. Itu kerja buat siapa? Buat bos kan? Tapi ketika Roh Kudus mengajarkan kita, kerjalah buat Tuhan. Saya gak hitung-hitungan lagi, sampai hari ini. Saya kerja dimanapun, CEO-nya pasti sayang. Nah, jadi yang berkuasa itu siapa? Saya apa firman yang diilhamkan Roh Kudus? Firman itu mengubah pikiran kita. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Bu saya udah penuh Roh Kudus, tapi kok kuasanya kurang? Udah ngalamin metanoia kan? Roma 12 ayat 1 sampai 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita berubah, mengikuti apa kata firman, kuasa Roh Kudus itu bekerja membuat firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Semangat gak? Jadi coba sekarang, Bapak Ibu ingat, apa satu ayat yang Tuhan kasih dalam hidupmu sejak lahir baru? Ada? Langsung ingat? Oke, sekarang saya mau tes. Krisma deh, ini ada adik saya. Kalau saya ngomong gitu, apa ayat yang Tuhan kasih sama kamu? Nah, mestinya ayat itu akan kita ucapkan tidak terbatas jumlahnya. Saya sampai hari ini Bapak Ibu ngadepin masalah apapun, senjata saya satu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, Tuhan yang akan menyambut aku. Kelar. Ketika saya ngadepin masalah, saya bikin film ada masalah. Saya bilang sekalipun semua orang meninggalkan aku, Bapakku yang akan menyambutku. Jadi itu ayat. Bapak Ibu mau bisnis, minta Tuhan kasih saya ayat. Suami saya punya ayat ketika dia mau bisnis. Roma 29 ayat 11. Jadi saya bilang yang itu ayat tiap hari jutaan kali ucapkan. Saya pernah sakit Bapak Ibu. Jadi gak main-main loh dengan firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu kebenaran. Itu powerful. Ketika saya mau mati, saya takut. Saya kalau naik pesawat, saya pegang ayat. Dengan panjang umur, kau akan kenyangkan aku. Dan kau akan perlihatkan keselamatan yang daripadamu. Habis itu hati saya tenang. Saya merasa saya dipegang sama Tuhan di tangannya. Tenang. Jadi kalau Bapak Ibu gonjang ganjing, Roh Kudus akan mengingatkan firman.
Dan Bapak Ibu akan mengucapkan sampai itu jadi kenyataan. Haleluya, luar biasa gak? Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus bilang lebih bagus aku pergi. Karena kalau aku gak pergi, roh itu gak datang. Coba kalau Tuhan Yesus gak pergi, sekarang Tuhan di mana? Di Israel kali. Terus kita mau ketemu dia masa ke Israel, kalau gak punya duit gimana? Coba kalau Tuhan gak pergi, Tuhan lagi di sini sama GBI Goshen, kebaktian bareng. Yang di Toba sana gimana? Yang di Papua? Tarik-tarik Tuhan ke Papua, ayo Tuhan ke Medan. Ya ilah ribet amat. Makanya Tuhan bilang udah saya pergi aja. Lebih bagus buat kalian semua, saya di surga, Roh Kudus yang turun. Karena Roh Kudus ada di mana-mana, haleluya. So sekarang Roh Kudus ada di mana? Anda powerful gak? Bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, 30 tahun saya jalan dengan Roh Kudus. He's my best friend. Di dalam Yesus, Tuhan itu gak jauh. Dia sahabat. Saya punya suami, tapi gak ada yang cinta saya kayak dia. Saya bisa mencintai suami dan anak-anak karena ada dia yang mencintai saya duluan. Bisa menjadi ibu yang cinta anak-anak karena Roh Kudus yang ngajarin. Berapa banyak Bapak Ibu semua hari ini pengen banget bergaul dengan Roh Kudus? Siapa? Semua pengen? Saya akan doakan Bapak Ibu semua. Amin. Anda powerful. Roh Kudus itu kayak api loh. Ini orang-orang yang deket sama saya nih, Ibu Nadia, Ibu Karen, Pak Krisma. Itu tahu aku kayak kompor meleduk kan. Itu api gak bisa padam. Aku gak bisa diberhentiin untuk mencintai dia. Gak bisa, mau difitnah, mau diapain, saya gak peduli. Dia adalah harta terindah. Dan dia untuk Bapak Ibu semua. Dia mengasihimu. Kau gak usah khawatir akan masa depanmu. Carilah dia. Dia akan menambahkan semua yang lain kepadamu. Amin. Bapa di surga, aku mau berdoa untuk jemaatmu di tempat ini. Hari ini kami mau ganti doa kami. Kami mau minta Tuhan. Ayo minta Bapak Ibu. Tuhan aku mau kamu. Aku mau bergaul denganmu. Siapa kau sebetulnya Tuhan? Bicara kepadaku. Aku pengen best friend sama Tuhan. Aku pengen dengar suaramu. Aku pengen dengar bisikanmu. Buka telingaku Tuhan. Aku pengen akrab sama Tuhan. Kalau ada satu yang aku minta siang ini. Aku minta rohmu dan kuasanya nyata dalam hidupku. Amin. Bapak aku berdoa untuk jemaatmu. Supaya doa kami benar Tuhan. Kami minta Tuhan lebih dari yang lain. Kami gak takut Tuhan. Selama Tuhan bersama kami, Amen. kami tidak akan pernah Amen. kekurangan. Amen. Selama Tuhan bersama Amen. kami, kami Yes. aman. Selama Tuhan bersama kami, masalah jadi kebaikan. Yes. Selama Tuhan bersama kami, penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Amen. Kantong kosong Tuhan bisa isi. Gak bisa kerja, Tuhan bisa ubah jadi orang yang jago kerja. Yes. Gak bisa membawa diri, Tuhan bisa ubah kamu menjadi orang yang fleksibel. Yes. Roh Kudus akan ubah asal firman-Nya itu selalu ada di mulut kita. Bapak berkati jemaat-Mu Tuhan. Hari ini di kamar mereka, Roh Kudus akan melawan. Amin. Saat mereka sendirian di mobil, mereka akan dengar bisikan yang mengingatkan mereka firman. Bisikan yang selalu memuliakan Yesus. Amin. Yang selalu memuliakan Bapa. Amin. Mereka akan dengar dan mereka akan rasa api di hatinya. Yes. Pegang dadamu, pegang dadamu. Tuhan nyalakan api Roh Kudus-Mu. Yes. Nyalakan api Roh Kudus. Aku berdoa impartasi kuasa Roh Kudus. Impartasi kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus menyala api Pentakosta itu. Menyala Tuhan api Pentakosta itu. Amin. In Jesus name. Di tengah-tengah kesulitan api-Mu membakar mereka Tuhan. Dan mereka akan dibilang sama orang-orang, kamu beda. Yes. Kamu berubah. Amin. Kuasa Roh Kudus nyata dalam hidupmu. Kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Ada apa dengan kamu? Dan kita akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mengubah kita. Bapak Ibu, jangan takut dengan keadaan dunia. Tuhan udah janji, kau tidak akan pernah ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan.